Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Kali ini saya akan mempraktekkan merakit memasang bodi mesin cuci ya. Ini yang dipasang mesin cuci merek Sanken ya. Tapi di samping saya merakit ya, memasang bodi, ini akan menjelaskan komponen-komponennya ya, karena ada yang bertanya juga masalah harga apa ya, nanti saya jelaskan ya. Nah, ini sebenarnya udah oplosan semua ya, udah oplosan. Nah, ini dinamo pencuci ya, yang untuk memutarkan gearbox. Jadi untuk memutarkan gearbox, fungsinya untuk mencuci ya. Ini kalau untuk harganya ya, ini harganya kurang lebih 180 ya, 180.000 ya. Para subscriber yang belum tahu harganya, ini 180. Ini juga udah kanibalan ya. Ini dinamo pengering ya, coba dipasang. Nah, ini kalau untuk Sanken kakinya 4 ya, kakinya. Jadi kaki shocknya, kaki shock pengering itu 4 ya. Nah, ini lagi dipasang. Nah, ini dipasang di baut ya, jadi dia nempel ke shock. Jadi kalau untuk Sanken ada 4 ya, kalau merek-merek lain umumnya 3 ya. Tapi ini dinamonya udah bukan aslinya ya, udah oplosan. Malum, pedagang jual beli. Nah, ini untuk kabel ada 3 ya. Ini kabel dinamo pengering, dinamo pencuci ya, dinamo pencuci. Kalau yang ini dinamo pengering ya, dinamo pengering. Nah, ini ada kabel sentralnya, kabel sentral. Jadi dari colokannya, dari kabel colokan ini dia langsung masuk ke dinamo. Ini untuk mana ini Pak Bos nih? Setrum masuk mana? Ini ya semasuk. Nah, ini Ini setrum buat kapasitor. Nah, ini setrum masuk, yang warna hijau ini kapasitor ya. Ini yang 2 ini masuk kapasitor ya. Nah, yang ini setrum masuk untuk pengering ya. Terus untuk dinamo pengering ya, untuk harga dinamo pengering ya kalau kita beli itu kurang lebih 130-140.000 ya. Nah, ini panbel yang nyambung ke dinamo pencuci. Untuk harga panbel ya, para subscriber ya barangkali yang belum tahu. Jadi kalau kita mau servis jadi ada bayangan ya. Ini harganya antara 20 sampai 25.000 ya. Ya, lanjut dipasang bodinya. Nah, ini untuk bodi mesin cuci ya. Langsung dipasang ya. Ya, ini cara pemasangannya. Jadi sisi-sisinya jadi harus pas ya. Harus pas. Nah, ini sebelum dibaut saya jelaskan dulu. Nah, ini ada gearbox ya. Nah, ini gearbox. Jadi gearbox itu dia nyambungnya ke dinamo pencuci ya, ke sini ya. Jadi ini panbel. Nah, dia masuk ke dinamo pencuci, lalu ke gearbox ya. Nah, kurang lebih seperti itu pemasangannya. Untuk harga gearbox ya, gearbox pencuci kurang lebih harganya 50 sampai 60.000 ya. 50-60.000. Nah, selanjutnya ada komponen lain, cuma ini memang udah ini namanya seal pengering ya. Jadi ini ada lubang itu buat dudukan tabung ya. Nah, tabungnya yang ini.
Untuk seal harganya kurang lebih 18.000 sampai 20 ya. 18-20.000. Ya. Nggak baut. Ya, di baut. Nah, ini di baut. Dari kanan kiri dulu. Jadi kalau untuk sunken ya sepertinya nggak ada baut tengah, ini bautnya di pinggir semua ya, di sisi pinggir. Di sini pengering. Nah, pengering mana? Ya. Nah, ini tabung pengering. Tabung pengering ya, ini. Tabung pengering. Ya, diperhatikan ini cara pemasangannya ya. Dimasukkan ke lubang seal. Tabung pengering. Nah, setelah masuk nanti dia ketemu dengan dinamo pengering ya. Ya. Masuk ke puli ya. Nih. Ya. Ya, itu puli ya untuk Terus dikencangkan. penyambung Posisinya. dinamo pengering ya. Posisi pas cowakan ya. Nah, ini barangkali ada yang bertanya-tanya, ini ada selang, ini selang pelimpasan namanya, selang alternatif. Jadi kalau misalkan kita nyuci, kalau misalkan di sini penuh ya, di sini kan ada batas maksimalnya nih. Nah, ini ada selang, jadi kalau setelah penuh dia limpas di sini ya. Dia tumpah airnya ya. Jadi nggak limpas ke mana-mana, tapi dia masuk ke selang pelimpasan namanya. Nah, di sini lubang, ini dudukan karet pembuangan air ya. Seal pembuangan air, jadi kalau kita, nah itu yang dipasang itu buat pembuangan air. Jadi buka tutup. Untuk karet pembuangan air harganya ya kurang lebih 7.000 ya, karet pembuangan air. Nah, ini kapasitor ya. Jadi kapasitor di sini ada tertulis 4 mikro ya, ada 4 mikro untuk pengering. Ada 10 mikro, jadi 10 mikro untuk dinamo pencuci ya. Ini harusnya pakai apa? 10 mikro karena udah ada rakit dari. Tapi kiri karena udah oplosan ya, jadi dinamo pengering itu udah pakai pencuci ya. Jadi yang 4 mikronya sudah tidak berfungsi ya. Soalnya tidak kuat muter ya kalau dipasang. Jadi disesuaikan ya. Jadi tetap pengering juga pakai yang 10 mikro. Pasangan apa bodi? Selanjutnya ya pemasangan ini ya, tutup bagian atasnya ya. Ya, naik tutup atas. Ya, kabelnya dimasukin. Nah, di sini ada lubang ya untuk jalur kabel. Ini suit pengering. Jadi kalau misalkan tutup dibuka, dia menguntul setrum. Nah, ini untuk penarik ya, tuas air. Dimasukkan ke jalurnya. Ya, di sebelahnya kabel masuk. Kabel masuk ya. Nah, ini ada timer. Nah, Timer pengering. Untuk harga timer pengering harganya kurang lebih 20.000 ya. 20.000. Ini ada tuas penarik airnya juga semacam bentuknya kayak timer. Kurang lebih harganya 20 juga.
yang ini timer pencuci, harganya kurang lebih 25.000 ya. Barangkali ada yang bertanya-tanya biaya komponen-komponen, sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya, tutup. nah, ini sekarang pemasangan tutup ya. Jadi tutupnya kan udah dilepas karena ini kemarin dicuci ya, dibersihkan, jadi semua dibongkar total. Nah, ini yang dipasang tuas rem ya, penarik rem ya. Nah, itu ada semacam engsel ya kalau di pintu. Nah, itu dimasukkan pelan-pelan, tapi ya harus pelan-pelan, jangan sampai patah. Yang pendek dulu ya. Nah, ini sudah dimasukkan. Ada pernya nggak? Dulu. Nah, selanjutnya ini tutup pencuci ya. Tutup bagian pencuci ya, sudah dimasukkan ke bagian engselnya. Nah, selanjutnya pemasangan per ya. Pemasangan per, fungsi per ya untuk menahan. Jadi kalau tutup dibuka dia tetap berhenti, jadi nggak ada pergerakan lagi untuk menahan kondisi berdiri apa bernutup gitu ya. Nah, ini pemasangan per tutup pengering. Patah ini. Ya. Selanjutnya per tutup pencuci. Nah, untuk harga per ya, barangkali ada yang bertanya juga, per kurang lebih harganya Rp5.000 per. Nah, terus ini ada selang, ini selang pengisian air ya, tapi ini udah dimakan tikus ya. Jadi ini per apa namanya, selang pengisian air. Jadi mesin cuci ini merek Sanken. Cuma untuk dinamo ya udah oplosan ya, karena mesin cuci yang aslinya sudah rusak, dioplos. Tapi saya sudah menjelaskan secara umum ya. Gambaran harganya, dinamo pencuci kurang lebih 180, dinamo pengering kurang lebih 140 ya. Jadi kalau ada subscriber yang bertanya-tanya tentang harga, itu udah saya jelaskan berapa harganya. Jadi kalau sewaktu-waktu servis kita punya gambaran ya. Kalau servis untuk biaya komponennya sekian, terus untuk biaya ongkosnya ya. Kalau ongkos itu relatif ya. Setiap teknisi dia tidak ini ya, beda-beda ya. Jadi dia targetnya ada yang bongkar pasang itu ada 150, ada yang 100 ya. Tergantung teknisinya ya. Jadi ini yang saya jelaskan untuk gambaran komponennya aja. Ya mungkin kalau kita nego di itu ya, negonya di ongkosnya. Kalau untuk komponen itu udah kurang lebihnya segitu harganya. Nah, ini pemasangan body ya, rumah timer ya. Pemasangan kabel selanjutnya. Ini yang merah setrum. Ini setrum mana? Oh ini. Nah, ini warna oranye setrum ya. Nah, untuk kuning sama merah jalur kapasitor. Jadi dari sini naik ke atas ya. Jadi kembali ke bawah, ketemu kapasitor dan masuk ke dinamo ya. Nah, ini kabel colokan, kabel sentral dari listrik. Nah, ini ya kabel colokan. Nah, ini ada yang lupa yang perlu saya jelaskan ya.
barangkali ada mesin cuci yang nyetrum di rumah Nah, ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan nyetrum ya ada selamat-selamat ya kalau pas dipegang tangan. Jadi jangan panik, jangan khawatir, jangan takut lah. Jadi ini kalau misalkan nyetrum, misalkan ini posisinya begini ya. Nah posisinya nyolokinnya gini, kita balik aja ya, dibalik posisi. Nah yang tadi yang di bawah, nah posisinya begini dibalik. Nah ini udah pasti ya, udah dipastikan nggak nyetrum ya. sentralnya langsung. Ya sekarang untuk pemasangan kabel ya, Nah, ini nih. kabel dari colokan. Sekarang masuk ke sentralnya dulu ya, sentral. Nah itu ada kabel sentral dari dinamo. Nah, itu digabung jadi dinamo pengering, pencuci digabung, warna merah, yang pengeringnya warna hitam, masuk ke kabel biru ya. Nah itu sentral ya, dari colokan langsung masuk ya, jadi dia nggak lewat atas dulu ya. Ya diisolasi biar aman. Nah, ini Selanjutnya kabel ya. Nah ini kabel yang naik ke atas ya, jadi kabel yang masuk ke timer, nanti dari timer dibagi ya ke masing-masing. Ada yang masuk ke tabung dinamo pencuci, ada di dinamo pengering ya. Nah ini yang sekarang dipasang dari timer pencuci ya. Nah ini jalur setrum yang ini, karena ini udah sambung-sambungan ya, jadi jalur setrumnya warna oranye. Nah itu langsung ke jalur kabel colokan ya. Jadi colokan tuh ada yang langsung ke dinamo, ada yang langsung ke atas. Nah ini penyambungan langsung ke atas ya, masuk ke timer pengering, masuk ke timer pencuci. udah jelas. Nah, ini proses pemasangan ya. Sudah dibagi tuh. Tuh, warna tuh. Nah ini kabel, Hmm. ini kabel masuk ya, yang tadi gabung sama kabel oranye. Nah ini setrum tadi nyambungnya ke sini ya. Jadi karena ini kabelnya udah kanibalan, yang dari bawah dari colokan masuknya ke kabel coklat ini ya. Ini yang merah, kabel keluar dari timer. Jadi cara kerjanya di timer, dia bergerak berputar. Di sini ada switch 2 ya, switch merah, switch kuning. Jadi kalau diputar ya masuk ke switch merah, nanti berapa detik kemudian lepas masuk ke switch kuning. Jadi setiap muter ke switch merah, lalu misalkan dinamo muternya ke arah kanan, kuning misalnya dia muter ke kiri ya, dan seterusnya sampai timernya selesai. Nah ini jalur ke dinamo ya, tapi sebelum masuk dinamo dia masuk ke kapasitor ya, gabung kapasitor. Nah untuk ini Gabungnya. ada merah, ini jalurnya jalur setrum. Nah ini untuk jalur kapasitor ya, bukan, Ini. mohon maaf. Nah Harus. ini jalur Setrum tadi setrum ya. Nah ini ada penggabungan, untuk jadi menghemat kabel aja. dari bawah, jadi ini kan menghemat kabel. Nah ini kabel merah tuh kabel yang dari bawah tadi ya, yang oranye, ini nyambungnya ke merah, lalu masuk ke timer pengering 1 setrum, lalu masuk ke timer pencuci 1 ya. Nah ini jangan lupa ya, karena ini kabelnya sambung-sambungan.
ini dari kabel oren tadi ya, dari kabel Nih. yang ini nih ya. Nah ini masuknya ke Benar. yang merah karena ini kabelnya udah sambung-sambungan ya. Nah ini udah sambung-sambungan. Nah ini jalur kapasitor. Nah ini yang merah ini dia jalur ke kapasitor yang masuk ke timer, ke mesin pengering ya, dinamo pengering. Tapi dia sebelum ke bawah dia masuk ke switch dulu ya. Jadi seandainya tutup ini dibuka, switch terlepas ya. Jadi kalau switch terlepas otomatis dinamo mati ya. Setelah ditutup dia nempel lagi, dinamo nyala ya. Ya, selanjutnya ya mungkin yang kurang jelas ya mungkin bisa ditanyakan lagi di kolom komentar apa-apa yang belum jelas. Nah, ini buat penggiling. Nah ini kabel yang dari timer tadi ya, untuk ke dinamo pencuci ya. Nah, ini pengering. Nah ini pengering ya, kita pisahkan dulu. Ini pengering, ini kabel masuk setrum ke timer atas ya. Ya kita pasang untuk kabel dinamo pencuci dulu ya, dinamo pencuci. Nah sebelum masuk dinamo pencuci digabung dengan kapasitor ya, masuk ke kapasitor. Jadi tanpa kapasitor mesin dinamo mesin cuci tidak akan berputar dengan sempurna ya. Jadi kapasitor itu menyesuaikan dengan kapasitas dinamo mesin cuci itu sendiri ya. Ya. Red. Ini dia. Ya, karena ini udah oplosan ya, jadi dinamo pengering Ini udah yang 10 mikro. udah digabung dengan udah dioplos dengan mesin cuci bagian pencuci ya. Jadi bukan pengering lagi, tapi fungsinya untuk pengering. Nah ini penyambungan kapasitor ya, kapasitor bagian pencuci. Nah digabung. Nah ini kabel dari atas yang kuning timer pencuci gabung masuk ke kabel dinamo, digabung dengan kabel kapasitor ya. Ya. Nih. Nah itu dari kapasitor masuk ya, dari dinamo masuk, digabung. Jadi untuk dinamo pencuci ya, dia muter ke kanan, muter ke kiri, makanya jalurnya dari atas ini ada dua ya jalurnya. Jadi diatur pakai timer ya. Nah ini penggabungan. Nah ini yang merah jalur timer pencuci dari atas ya, digabung, langsung digabung ya, disatukan dengan kapasitor juga ya, disatukan. Nah, sekarang pengering. Ya selanjutnya sekarang untuk dinamo pengering penyambungan kabel. Nah bebas untuk kapasitor, penyambungan kabelnya bebas ya. Karena untuk pengering putaran satu arah ya, jadi tidak mutar kanan mutar kiri. Jadi dia semacam dia spin pengering, dia tanpa putaran kanan kiri. Nah ini kabel dari timer pengering. Jadi kita tinggal pilih ya, bebas. Ini sama aja ya. Ini kalau misalkan ke sini kanan, sini kiri. Ya tinggal selera kita mau mana yang dipilih. Jadi nanti putaran tabungnya dia kalau misalkan ke sini kanan, kita kiri, kita milihnya yang mana terserah bebas ya. Ini tinggal pilih aja salah satu. Tapi secara umum putarannya putaran ke kiri ya. Karena kalau putaran ke kanan, kalau rem masih berfungsi, itu remnya tidak pakem. Tapi untuk yang ini rem sudah tidak difungsikan. Nah, nanti tidak isolasi. Ya, isolasi. Mari setrumnya. Taruh kabel.
isolasi semua. Nah ini diisolasi buat keamanan. Nah ini teknisi kawakan ya, namanya Pak Anto. Jadi kalau ada subscriber yang menemukan di marketplace namanya Anto Suje. Nah ini teknisi handalan ya, teknisi kawakan. Silahkan yang minat mau servis Anto Suje, alamatnya di Perumahan Gria Mustika Sari, Blok C3 nomor 9. Nah, sebelum Dekat. dicolok dicek pakai alat. Nah, setelah selesai isolasi coba. Ya, ini lagi proses isolasi ya. Cek. Ya. Pakai alat, mana alatnya? Jadi ini merek Sanken ya, mesin cucinya. Cuma untuk dinamo, untuk kabel juga ya mungkin sudah oplosan ya. Tapi insya Allah normal, bagus, siap pakai. Cek dulu alat. Ya ini dites ya. Dites, cara pengetesnya ya diputer timer pencuci. Ya, lalu dicolokan itu dites pakai apometer ya. Kanan. Hah? Ya, itu bergerak ya. Berarti dinamo sudah berfungsi ya, udah normal. Nyala. Nah, jadi dia ngikutin switch ya. Di switch pencuci, di timer pencuci itu dia lepas, mati. Lalu nyambung lagi ya. Nyambung. Kita lihat jarumnya ya. Nyala. Itu berarti switch nyambung, lepas. Jadi setiap switch lepas dia jarum turun. Ya. Oke, sekarang ganti Jadi pengering. ada ukurannya berapa detik. Coba dicolok. Kita coba pakai setrum ya. Ya dicolokin. Dimasukin setrum. Ya, itu setrumnya ya. Lubang. Pasang ininya. Nah ini untuk pulsatornya ini baru dipasang ya. Nah itu untuk sementara ya, kabel dicabut dulu. Nah ini untuk pulsator. Ya untuk harga pulsator ya, para subscriber yang belum tahu, kurang lebih harganya 65 sampai 75 ribu. Coba. Ya sekarang dites ya, dites lagi. Ya, oke, sudah muter ya. Untuk pulsatornya udah muter ya, jadi dinamo pencuci sudah bekerja ya. Ya, selanjutnya kita pengering. Pengering. Tapi kalau tutup dibuka mati ya, karena switch terputus ya. Jadi jalur kabelnya tetap terputus. Nah, setelah tutup ini ditutup kembali, dia berputar kembali ya. Berputar ya. Mungkin agak gelap ya, kurang jelas. Nah, itu untuk pengeringnya ya. Nah, nah ini barangkali ada yang belum tahu juga untuk harga tabung ya. Nah ini tabung pengering ya, untuk harga tabung pengering antara 80 sampai 120 ya, tergantung ukurannya. Untuk tabungnya tergantung kapasitasnya kan, ada yang 6 kilo, 7 kilo sampai 10 kilo. Jadi standarnya untuk 8 kilo kurang lebih 80 sampai 90 ribu ya. Terus ini knop ya, namanya knop.
pemutar timer. Untuk harganya ini Rp5.000 sampai Rp7.000 ya. 5.000. Ini knop. itu. Nah, ini knop pemutar ya, penarik tuas air ya, pembuang air. Nah, untuk ini knop pengering ya. Sama untuk knop harganya kurang lebih Rp5.000 sampai Rp7.000. Ya, mungkin itu saja ya. Barangkali ada yang masih kurang jelas, ditulis aja di kolom komentar, bisa ditanyakan lebih lanjut, nanti saya jawab. Mohon bantuannya ya, di subscribe, di like, di share. Barangkali juga ada yang minat servis mesin cuci ya. Ini alamatnya Perumahan Gria Mustika Sari, Blok C3 nomor 9 ya, bersama Bapak Anto Suje ini orangnya nih yang gagah perkasa, Bapak Anto Suje. Jadi ini teknisi kawakan ya. Jadi mesin cuci rusak seperti apapun sama dia pasti nyala. Nah, ini udah jagonya ya. Dekat PT Gudang Garam ya, PT Gudang Garam, Kampung Babakan Mustika Sari, Bekasi Timur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.